Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi buat teman-teman tren Quran. Sekarang kita jumpa lagi di video soal tata cara mandi wajib atau tata cara mandi junub yang benar bagi laki-laki dan perempuan seperti apa. Tapi pada kali ini, seperti biasa, kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Jadi buat teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan terus saja komentar. Kita pilih pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum pernah kita bahas. Kita mulai masuk di pertanyaan pertama. Oke, dalam konten perkara hal yang membatalkan mandi wajib. Yang pertanyaan pertama dari Muhammad 185. Pertanyaan mandi wajib sudah keluar dari kamar mandi, keluar dan buang air kecil lagi dan kesentuh istri. Untuk sholat apa mau mandi besar lagi atau cukup wudhu? Jadi buang air kecil itu tidak membatalkan mandi wajibnya teman-teman. Jadi mandi wajib itu sah tidaknya kalau rukunnya sudah terlaksana. Setelah itu baru akan batal atau harus mandi wajib lagi kalau keluar cairan yang sama seperti sebelumnya dan disertai dengan rasa nikmat. Kalau tidak berarti itu mungkin bisa jadi sisa yang baru keluar dari sisa sebelumnya dan itu tidak wajib mandi wajib tapi cukup dibersihkan seperti pada saat teman-teman buang air kecil lalu kemudian wudhu kembali tanpa harus mengulang mandi wajibnya. Oke, selanjutnya eh jika sudah mandi wajib tapi handuk lupa dibawa terus memakai celana sebelumnya, apakah sah? Ini tidak ada pengaruhnya sama sekali, teman-teman. Hanya saja ada satu sunnahnya, Nabi ketika selesai mandi wajib itu kemudian ditawari handuk oleh atau kain untuk melap badannya oleh istrinya, tapi kemudian ditolak oleh Nabi. Itu menandakan bahwa ada kebaikan pada saat kita selesai mandi itu sebaiknya tidak perlu dikeringkan, biarkan kering sendiri. Kalau teman-teman yang mungkin sudah terbiasa bisa tetap dilakukan dikeringkan, tapi ini soal sunnah. Kalau teman-teman mau jalankan monggo, kalau tidak juga tak masalah. Oke, selanjutnya sudah mandi wajib tapi ini sudah usaha apakah setelah titik-titik setelah teman-teman nih ya, setelah itu mandi wajib dan di lain waktu melakukan lagi, apakah harus mandi wajib lagi? Jadi buat teman-teman yang baik laki-laki atau perempuan yang melakukan perbuatan ini, yang kita blok ini teman-teman, hentikan sekarang juga karena itu adalah perbuatan yang dilaknat oleh Allah. Jadi termasuk dosa dan haram untuk dilakukan. Dan jawabannya buat yang melakukan ini kemudian melakukan lagi, patokannya atau dasarnya satu saja. Apakah itu dilakukan di waktu sholat yang berbeda? Kalau misalnya teman-teman lakukan itu antara subuh hingga duhur, baru kemudian mandi wajib sebelum sholat duhur, maka kalau itu terjadi lagi pada saat antara duhur dan asar, maka harus mandi lagi. Karena syaratnya bahwa mandi sholat itu harus bersih dari hadas kecil maupun hadas besar sehingga kita harus mandi kembali. Tapi perlu kami tegaskan kembali bahwa perbuatan ini teman-teman, onani itu haram, jangan dilakukan dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, buat pertanyaan selanjutnya, kalau kita baru selesai onani junub dan langsung melakukan mandi wajib atau nunggu beberapa menit. Sunnahnya itu sebisa mungkin tidak melakukan aktivitas lain pada saat berjunub. Itu disunahkan untuk segera mandi kalau memang tidak ada halangan yang mewajibkan yang menghalangi seseorang untuk langsung melakukan mandi wajib atau mandi junub. Sebaiknya langsung dilakukan kecuali ada halangan yang memang betul-betul tidak bisa ditinggalkan, seperti pada masa Nabi ada sahabat Nabi yang karena ada panggilan perang dia belum sempat untuk mandi junub, mandi wajib lalu kemudian berangkat perang dan dia syahid di medan perang. Itu dibenarkan karena memang suasananya genting, teman-teman. Oke, selanjutnya, tapi perlu kami tambahkan bahwa sebaiknya kalau teman-teman mau tidur kembali, misalnya melakukan di malam hari untuk suami istri, sebaiknya untuk berwudu dulu kalau belum bisa mandi wajib. Dan pastikan untuk tidak lewat satu waktu sholat, itu sudah pernah kita bahas. Oke, setelah mandi wajib,
ketika masih ada bau bekas deodoran padahal sudah digosok saat mandi, apakah sah mandi wajibnya? Itu sah selama itu tidak menutupi kulit di bagian tubuh kita sehingga tidak terkena air. Kalau masih terkena air basah itu sah. Sah-sah saja. Oke, buat teman-teman yang punya pertanyaan silahkan. Kalau mengeluarkan mani di tengah-tengah mandi wajib, apakah harus mengulang mandi wajib? Jadi ini yang kita blok ini teman-teman. Pertanyaan ini kalau misalnya teman-teman lagi mandi, terutama untuk yang laki-laki ya. Pada saat mandi kemudian ada yang keluar lagi, maka pastikan bahwa keluar itu karena ada rasa nikmat atau tidak, atau memang keluar sisa dari yang sebelumnya, maka yang perlu teman-teman lakukan itu dibersihkan saja dan teruskan mandi wajibnya. Baru setelah itu wudhu kembali kalau sudah wudhu di awal. Tetap wudhu kembali karena sebaiknya pada saat mandi wajib itu tidak menyentuh kemaluan, jadi di awal itu sudah dibersihkan semua baru mandi. Tapi kalau sudah pada saat mandi tersentuh lagi, maka usahakan wudhu lagi setelahnya. Jadi ini nggak masalah teman-teman. Kalau memang dia sisa dari yang sebelumnya, teruskan saja mandi wajibnya. Apakah saat mencuci tangan dan membersihkan kemaluan boleh pakai sabun? Boleh. Kemudian cara memakai sarung untuk orang kurus. Oh ini soal sarung ya. Kalau yang kurus itu pakai sarung itu nggak usah tahan nafas teman-teman, biasa aja. Kemudian maaf, kalau wudhu doanya sama kayak wudhu kita mau sholat apa bukan? Apakah pakai doa mandi junub? Jadi teman-teman doa wudhu itu beda. Wudhu itu ada niatnya. Niat itu rukun dari wudhu, maka sebaiknya niatnya juga dibaca. Niat mandi wajib dibaca, niat wudhunya juga dibaca. Oke. Kita teruskan, bagaimana cara menghilangkan pakaian terkena alkohol dan hamar? Ya dicuci seperti biasa. Menurut guru, saya juga harusnya tidak boleh setelah wudhu bekasnya diusap pakai handuk atau sejenisnya. Betul. Kemudian, Qabil tuh, alhamdulillah dapat ilmu. Sebelum puasa ini cara mandi tobat sholat. Oke, auratnya mata sama pikirannya agak lain. Auratnya bang, mata para ciwi-ciwi. Oh tuh lain juga. Perasaan ini auratnya tertutup ya. Oke kita lanjut ya. Pengen tanya, misalnya habis mandi wajib tapi nggak sholat, nggak apa-apakan, dan itu kalau wudhunya nggak sampai kaki terus berhenti di mana? Teman-teman, sholat itu tergantung dia sholatnya sunnah apa wajib. Kalau selesai mandi wajib kemudian sholat rawatib atau bukan sholat wajibnya yang 5 waktu itu belum dilaksanakan dan waktunya sudah akan habis, maka sebaiknya setelah mandi wajib langsung sholat. Terkait dengan wudhu, kalau wudhu tidak diselesaikan di awal, kakinya misalnya belum dibersihkan sebagaimana dalam hadis dan juga dijelaskan oleh Ustadz Adi Hidayat, maka sempurnakan lagi di akhir. Boleh disempurnakan di awal, boleh disempurnakan di akhir. Oke, selanjutnya mandi taubat ya sunnah. Oke, yang lanjut Fat. Oke, kalau niatnya pakai bahasa Indonesia seperti ini, apakah sudah bisa? Boleh teman-teman. Niat pun itu kalaupun tidak dilafalkan tidak menjadi masalah. Oke, selanjutnya kalau kita habis membersihkan kemaluan lalu membersihkan tangan dan tidak berwudu, langsung ambil air sedikit ke celah-celah kepala lalu mengguyur kepala, mengguyur ke seluruh tubuh, apakah mandi wajibnya sah? Nah ini artinya pertanyaannya, apakah tanpa wudu pada saat mandi wajibnya sah? Sah kalau dalam mazhab Imam Syafi'i sah. Jadi teman-teman tanpa wudhu, cuci tangan saja kemaluan, kemudian langsung mandi, langsung niat dan mandi seperti biasa, itu sah selama
baca niatnya, kemudian meratakan air ke seluruh tubuh, dan setelah mandi yakin bahwa seluruh najisnya sudah bersih. Oke teman-teman, ada ribuan pertanyaan soal tata cara mandi wajib yang masuk di channel Tren Quran. Kalau ada pertanyaan silahkan terus saja ditanyakan, kita akan bahas satu persatu lagi di kesempatan lain. Jadi mungkin itu dulu yang dapat kami sampaikan. Buat teman-teman yang ada pertanyaan, boleh tanya-tanya langsung saja. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan langsung komentar. Jika suka video ini langsung share ke berbagai sosial media.